yang AFF sekarang di ini di sini. Bagus juga sih. Lain di sana di bengkel. Mereka. Ngadapi apa Thailand. Oh, dak tu acu elok, elok tendangan Buffon. Jago tendangan membawa ke final. Minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dengan hujan yang indah ini cooling down sedikit ya. Jadi beberapa hari ini sangat panas di sini. Jadi sedikit cooling down. Hari ini kita akan membahas pertandingan review lah ya, pertandingan Timnas Under 23 kita berhasil ke final dengan penuh drama. Omedetou, zettai katane, zettai dekiru, a champion. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita bisa juara tahun ini. Beberapa catatan menurut saya, teman-teman bisa saja komen di bawah, bisa saja memberi saran, memberi pendapat di bawah video. Ini menurut saya yang perlu ditingkatkan untuk pertandingan final nanti adalah fisik. Ya, fisik kita kelihatan sekali kedodoran akhir babak kedua sampai perpanjangan waktu itu, apalagi menit-menit terakhir perpanjangan waktu itu kita udah kayak mau apa aja lagi, mau surviving aja, bertahan aja lagi. Itu kelihatan sekali di saat fluid panjang, semua pemain kita seperti kesenangan, bahagia, dan kayaknya penalti adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan dan bisa diterima. Beberapa ulasan fisik ini menurut saya perlu ditingkatkan sekali. Ini kayaknya tipikal pelatih Asia, mereka mementingkan fisik, benar-benar dipentingkan. Ingat Under 23 ini pernah juara SEA Games kemarin di bawah Indra Sapri, ketemu Thailand juga dengan penuh drama perpanjangan waktu, tapi fisik pemain sangat sempurna. Fisik mereka, endurance mereka luar biasa. Di babak tambahan pun mereka tidak kelihatan kecapekan. Saya ingat itu si rombongan Beckham, siapa lagi waktu itu luar biasa sekali fisiknya. Di babak tambahan pun mereka banyak komentar orang Thailand sendiri ngomong seolah-olah pemain Indonesia itu tidak memiliki jantung katanya. Nah, untuk pemain Under 23 kita ini fisik harus diperhatikan. Kalau tingkat Asia, tim ini berbahaya. Ya, kalau tingkat ASEAN oke lah. Yang kedua, di samping kita ucapkan selamat, ya kita tentu saja bahagia dengan kemenangan ini. Ini hanya koreksi saja menurut saya, my humble opinion. Teman-teman bisa menambahkan di bawah nanti. Terus pertahanan, kita kayaknya gampang juga panik di counter attack kemarin, padahal gol pertama Thailand itu posisi kita 3-2, 3 orang pemain kita. Tapi dengan mudahnya Thailand bisa membuat gol. Jadi kalau saya nggak kebayang kalau kita bertemu dengan tim yang sifatnya memang attacking. Thailand kemarin kayaknya mereka sabar aja nunggu kita bikin kesalahan di area pertahanan. Terus sekali mereka menyerang, kucar-kacir juga kita, ya. Butuh ketenangan pertahanan kita. Striker juga Jim Ravens kayaknya sudah dikunci itu kemarin. Untunglah dia, anak ini punya finishing yang baik, tapi sprint nggak begitu kencang dia. Jadi kalau kita melakukan counter attack susah juga, nggak ada sprint dia. Dia bagus finishing di depan kotak penalti aja. Ya bagusnya. Contohnya gol balasan kita itu insting finishing dia luar biasa, dari datang dari second line dari luar kotak penalti, dia berhasil heading. Jadi insting finishing dia bagus.
tapi dia dipegang kemarin, jadi sering sekali posisi James ini, si Raven ini di belakang pemain-pemain bertahannya Thailand, saya perhatikan ya. Terus striker Hoki Caraka ini menurut saya pribadi udah nggak pantas di timnas ini ya. Bagaimana menurut teman-teman? Nggak ada, sebagai striker nggak ada bagusnya menurut saya. Sprint nggak ada, kecepatan dia nggak ada. Saya berharap sekali dia punya kecepatan, punya kemampuan dribble melewati lawan 1-2. Ini nggak ada juga saya lihat. Karena di saat pemain lawan menumpuk di daerah pertahanannya, kita butuh striker yang breakthrough ya, yang bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan, mencoba melewati 1-2 di depan kotak penalti dengan harapan mereka bikin kesalahan. Pemain lawan melakukan foul ya, kesalahan, mengharapkan penalti ya. Hoki Caraka ini menurut saya udah nggak cocok lah di timnas menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman, setuju apa enggak? Silakan komen di bawah. Terus beberapa pemain Thailand ini menurut saya udah nggak di under 23 juga. Backnya nomor 16 sudah kelihatan bukan under 23 itu. Terus yang bikin gol, yang justru gagal penalti, yang sering selebrasi ular. Saya ingat dia itu di SEA Games waktu Indonesia juara, ketemu final yang penuh drama itu. Dia udah main waktu itu, berapa tahun yang lewat itu. Kok masih di under 23 ya? Saya ingat dia itu. Saya ingat dia karena selebrasi ularnya itu. Ingat sekali saya. Ya. Menurut saya terus kiper. Menurut saya kiper Thailand jauh lebih berkualitas dalam tendang penalti ini. Beberapa kali dia menepis. Satu kali ditepis tendangan Robbie Darwish, saya udah yakin nggak masuk karena dia udah kelihatan nervous. Dia ngelihat bola aja, posisi kiper aja nggak dia lihat, dia tendang aja kan. Saya lihat itu ya, Robbie Darwish. Kiper Thailand jauh lebih bagus dalam penalti kick ini, PK ini. 3 kali dia tepis, 1 ditepis, yang tepis 2 ini udah dipegang, bolanya aja mantul. Dia membaca arah tendangan arah tendangan pemain kita dengan baik. Dan Adriansah ya, kiper kita itu sangat tidak bisa membaca. Untung aja terakhir malah saya tutup mata saking kesalnya karena dia ketipu terus, nggak ada yang dia bisa baca. Malah dia bisa menangkap bola tersebut ya, luar biasa sekali. Itu justru pemain andalannya Thailand yang gagal itu. Saya tutup muka begitu karena saya udah kesel aja ya. Untung ini faktor penguasaan bola, memang kita menguasai tapi nggak begitu efektif. Kita banyak menguasai bola di daerah pertahanan kita aja menurut saya ya. Penguasaan bola oke, banyak ya di daerah kita. Pemain Thailand bermain pintar menurut saya. Dia menunggu aja. Saat mereka melakukan serangan sangat efektif, sangat berbahaya. Kena mistar gawang sekali. Ya kalau nggak salah. Terus yang one on one itu beberapa kali mereka mendapat peluang. Indonesia juga di Hoki Caraka ya, yang one on one dengan kiper, nggak gol juga. Insting golnya nggak ada lah saya lihat ya. Hoki Caraka ini nggak pantas di timnas menurut saya. Faktor luck ada juga, kita syukuri kemenangan ini. Dan saya berharap kita berlatih banyak sekali ya, kekurangan ketemu Vietnam nanti. Insya Allah insting saya kita juara tahun ini, kita bisa juara Piala Ciki ini ya, piala yang dibangga-banggakan si Malaides, dia dapat 1 kali kan. Kalau kita juara udah ada lagi kebanggaan mereka itu. Alright, this is it for today. Kita masih 1 minggu lagi, mungkin 2 minggu lagi di Sumatera. Terus kita kembali ke Tokyo mungkin ya. Thank you for tune in. Bye bye.